yang Ketua Gus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Winar MHLM. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Dr. Leonito Riro SMH. Beliau merupakan Fakultas Hukum Universidad de Paz. Yang kami hormati Bapak tamu undangan dan seluruh peserta yang hadir pada umum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial budaya dan kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji syukur kita panjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam pelaksanaan umum pada pagi hari ini dengan tema kearifan lokal dalam meningkatkan kepariwisataan. Perlu bahwa kuliah umum ini merupakan rangkaian dari Disnatalis ke-72 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk selanjutnya kita beralih ke acara inti, yakni sambutan oleh Ketua Gugus Penjaminan Mutu Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bapak Dr. Winar Sitorus SHMH LLM dengan hormat disilakan. Satu, baik. Terima kasih MC. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Fakultas Hukum Universitas Dapas, Dr. Leonito Ribeiro SHMH. Yang saya hormati dosen hadir kuliah umum. Kita patut memanjatkan syukur kehadiran Tuhan pada dapat tempat ini mengikuti kuliah umum dari Bapak Dr. Leonito Ribera, kearifan tingkatkan kepari ya saya ya. Nah, ini justru menariknya. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Dr. Leonito ini bisa memberikan gambaran bagaimana kearifan lokal ini sangat berperan dalam meningkatkan kepariwisataan, baik itu ya dalam konteks di negara Timur Leste maupun juga di Indonesia. Bagaimana hal itu bisa meningkatkan kepariwisataan, baik untuk skala nasional maupun skala internasional. Saya yakin dan percaya bahwa topik ini juga akan memberikan manfaat atau daya tarik bagi mahasiswa sekalian, karena ini juga terkait dengan aspek-aspek hukum. Bagaimana mengemas kepariwisataan itu juga nanti dalam bingkai hukum, ya. Khususnya terkait dengan paket-paket wisata yang ditawarkan. Ya, mewakili Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Dr. Leonito Ribeiro SMH selaku Dekan Fakultas Hukum dari Universidade Dapas atas kesediaannya untuk memberikan kuliah umum pada pagi hari ini dalam rangka Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang ke-72. Semoga kuliah umum ini memberikan manfaat kepada kita semua dan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Bapak Dekan, diminta untuk membuka acara ini dengan permohonan ya, rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan izin dari kita sekalian, saya membuka kuliah umum ini secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Baik, terima kasih banyak Pak atas sambutannya. Selanjutnya kita beralih ke acara inti yakni kuliah umum dengan tema kearifan lokal dalam meningkatkan kepariwisataan. Kuliah umum ini akan dipandu oleh moderator kita Ibu Fadila Jamila SHLLM. Kepada Ibu Fadila Jamila SHLLM dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang yang saya hormati Bapak Ketua Gugus Penjaminan Mutu Bapak Dr. Winar Sitorus SHMHLLM dan juga pemateri kita selamat bergabung Bapak Dr. Leonito Ribeiro SHMH yang merupakan dekan dari Fakultas Hukum Universidade da Paz Timor Leste. Eh, Kuliah umum kita pada hari ini cukup menarik, agak berbeda dengan tema-tema kita pada biasanya, yaitu kearifan lokal dalam meningkatkan kepariwisataan. Sebelum kita memulai ke kuliah umum kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita pada hari ini, eh, Bapak Dekan Leonito Ribeiro. Beliau ini walaupun merupakan dekan di salah satu universitas di Timor Leste, beliau mengecam gelar pendidikannya baik SH, MH maupun doktoralnya di Indonesia, di mana beliau merupakan lulusan program doktor dari Universitas Udayana Bali tahun 2022, kemudian Magister Ilmu Hukum pada Universitas Udayana Bali juga di tahun 2009, serta beliau merupakan sarjana hukum dari Universitas Katolik Widakarya Malang, Indonesia. Beliau sudah memiliki banyak pengalaman kerja sejak tahun 98, kemudian aktif dalam mengikuti beberapa kegiatan maupun pelatihan, dan beliau juga aktif dalam melakukan penulisan dan jurnal serta kerjasama di bidang penelitian. Disertasi beliau membahas tentang pembentukan legislasi nasional negara Republik Demokratik Timor Leste sesuai cita hukum dalam konstitusi tahun 2002. Kemudian beliau juga mempunyai tulisan di tahun 2023 yang cukup baru, Dilemmas of Bad Loan Settlement of Village Credit Institutions in the COVID-19 Pandemic Situation, serta di tahun 2023 Madewa Bali uh, in, mengenai Dissolutions of Mixed Marriage and Implications for Child Custody Rights in an International Civil Law Perspective and. Nah, untuk mempersingkat waktu, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Ketua Gugus Penjaminan Mutu pada sambutannya, bahwa hari ini kita akan membahas tentang kearifan lokal dalam meningkatkan kepariwisataan. Jadi pariwisata itu tidak hanya sebenarnya aspek pariwisata ya, sebenarnya banyak juga aspek hukum yang terkait di dalamnya. Kepada Bapak Dr. Leonito Ribeiro, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, dengar? Ya, terdengar Pak. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Hasanuddin yang diwakili oleh Ketua Gugus Penjaminan Sitorus SHMH LLM, kepada para dosen dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pak Dr. Kadarudin, teman akrab saya, terima kasih. Selamat pagi, dan rekan semua dosen dan para mahasiswa. Selamat pagi semua. Baik, saya mencoba dalam bahasa Indonesia. Ya, selamat ya.
Izin Pak Leonito, apa masih berada di ruang Zoom? Halo. Iya Pak, sudah terdengar dan share screen-nya juga sudah nampak. Ya. Pak, suaranya sudah terdengar? Baik. Sorry, ada gangguan teknis ini. Iya Pak, tidak Baik, apa-apa. saya langsung saja. Baik, saya mencoba dengan topik yang ditawarkan kepada saya. Ini adalah semacam perbandingan keadaan kita di Timor Leste, mungkin sebagai bahan penelitian untuk para mahasiswa dan joint research untuk para dosen dengan mahasiswa. Keadaan kami di Timor Leste. Baik, topik yang ditawarkan saya merubah sedikit, yaitu menjadi investasi dalam pengembangan tempat wisata di Timor Leste, upaya pembangunan yang berkelanjutan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa tempat wisata itu adalah salah satu komponen pemberdayaan masyarakat, memberikan dampak pada pendapatan masyarakat lokal sehari-hari melalui aktivitas yang memiliki karakter seni tradisional untuk menarik para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pengembangan sektor pariwisata menjadi pilihan terbaik bagi daerah-daerah yang memiliki potensi besar seperti yang dimiliki di Timor Leste maupun di Indonesia. Terdapat dampak yang sangat besar dan nyata dalam proses pengembangan sektor kepariwisataan di sebuah daerah adalah untuk menyebarkan pembangunan, menciptakan kesempatan kerja,
serta adanya informasi lokal dari interaksi dengan orang-orang asing. Nah, sektor pariwisata bisa dikatakan sebagai salah satu sektor kunci pembangunan di Timor Leste, namun masih di potensi yang ada pada objek-objek pariwisata di kota-kota di Timor Leste. Timor Leste banyak menyimpan potensi wisata yang menakjubkan. Selain panorama alamnya, kesejukan alam pegunungan sangatlah mengesankan, serta udara yang masih bersih, sehingga objek-objek bisa menjadi pilihan untuk berwisata. Negara Timor Leste memang layak untuk disebut sebagai negara wisata karena memiliki pantai yang begitu bersih, indah, dan apabila dikembangkan dengan strategi yang tepat. Ya, dasar hukum yang dimiliki oleh negara Timor Leste, pemerintah Timor Leste adalah saat ini mengembangkan 3 sektor utama untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Ketiga sektor tersebut didasarkan pada prinsip kooperatif advanced, keunggulan komparatif, yaitu pertanian, pariwisata, dan sangat saat ini dikembangkan sektor pertanian, pariwisata, dan perminyakan. Perminyakan yang saat ini masih memberikan pendapatan kepada pemerintah maupun masyarakat Timor Leste. Sementara sektor pertanian dan pariwisata belum begitu dikelola dengan maksimal. Jadi di tempat-tempat wisata di Timor Leste yang masih murni, masih origin dan belum dikembangkan karena banyak kendala yang dihadapi saat ini setelah hampir 20 tahun kita merdeka. Dari dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011, prosedur investasi asing di negara Timor ditangani oleh Trade Invest di bawah Sekretaris Negara Urusan Swasta atau SEAPRI. Jadi ketentuan mengenai kebijakan dasar kepariwisataan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Kebijakan pemerintah yang direncanakan untuk membangun dan mengembangkan sektor pariwisata sebagai wujud dari identitas nasional, melakukan evaluasi periodik sektor pariwisata terhadap lingkungan yang mendukung kebijakan politik, sarana pembangunan, sumber daya alam, dan kebudayaan. Itu melalui dasar prioritas yaitu penekanan untuk meningkatkan kesejahteraan, semangat melayani dan perlindungan sumber daya alam dan kebudayaan serta keamanan pengunjung. Ini juga sangat belajar dari seperti di Bali, di Jawa. Jadi keamanan, meningkatkan sumber daya dan keamanan itu sangat penting bagi pengunjung karena dengan aman baru para wisatawan bisa berkunjung ke salah satu tempat yang mereka ingin destinasi. Dan
Halo, Iya, silakan dilanjutkan, Pak. baik. Hmm. Ya, syarat investasi di Timor Leste menurut Undang-Undang Nomor 14 2011, yaitu pertama prosedur pembuat izin investasi asing, yaitu pertama ada perencanaan bisnis atau business planning, yang kedua paspor yang masih berlaku, kurikulum vitae pemohon, referensi dari bank yang beroperasi di Timor Leste. Berikutnya adalah pendirian akta perusahaan, rekening koran atau selama 1 memiliki modal minimal sebesar 1.500.000 US dollar untuk foreign direct investment atau FDI yang sebesar 150 untuk joint investment dengan mitra lokal. Membayar biaya administrasi atau pembuatan izin sebesar 2.000. Pemerintah Timor Leste menargetkan pengurusan izin investasi termasuk izin usaha dikeluarkan oleh instansi teknis terkait sesuai bidang usahanya dan akan dikeluarkan selama 30 hari terhitung sejak perlengkapan dokumen diterima oleh trade investment. Investasi harus dieksekusi dalam waktu maksimal 180 hari, dapat diperpanjang selama 90 hari. Insentif bagi investor asing, pemerintah Timor Leste menawarkan berbagai bentuk insentif kepada investor asing, yakni jaminan waktu yang lebih singkat dari pengurusan izin investasi, rencana pembentukan one stop service atau yang turut melibatkan beberapa instansi terkait dalam pengurusan visa kerja dan izin usaha. Pembebasan pajak, baik bahan mental atau selama 5 tahun, dan lease lahan atau izin lahan berlaku sampai 50 tahun. Tujuan pembangunan wisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 20. Halo. Iya, silakan dilanjutkan, Pak.
Ya, baik. Tujuan pariwisata tahun 2015 memberikan untuk menjamin pembangunan ekonomi, sosial, dan mendapatkan sebagai perlindungan kepada uh, lingkungan hidup, mineral dan yang bersifat dan arkeologi dan seni dan untuk memberikan cadangan transmisi kepada generasi-generasi berikutnya dan untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai sejarah dan budaya, memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam meningkatkan kualitas perbandingan harmonisasi kepada negara, kontribusi kepada memberikan menciptakan lapangan kerja dalam bidang ekonomi dan memberikan peluang kepada sektor pribadi nasional dan internasional untuk partisipasi dalam mempromosi pembangunan dan dalam sumber daya kepariwisataan, mempromosi konservasi dan ekosistem baik di memberikan kontribusi yang baik kepada dalam kondisi mengaktifkan partisipasi dalam sektor pariwisata. Jadi di pengembangan sumber daya pariwisata terlebih dalam bidang hal-hal kearifan lokal, Timor Leste mempunyai semacam rumah atau uma lulik, itu semacam rumah sakral yang masing-masing daerah atau masing-masing kampung itu kurang lebih mempunyai 5 minim bisa rumah adat atau rumah suci, dianggap rumah yang paling sakral. Ya, itu mempunyai nilai-nilai, ada nilai-nilai, ada 9 nilai yang bisa di sebagai kearifan lokal dalam meningkatkan rumah sakral itu. Rumah-rumah sakral itu yang dihormati dalam meningkatkan budaya, kepercayaan kepada leluhur, ada persatuan dan kesatuan, unsur keamanan dan solidaritas, unsur kekeluargaan, unsur musyawarah dan mufakat, serta demokrasi, unsur menghormati lingkungan, manusia, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, ada unsur adat istiadat dan unsur tolong menolong menuju kesejahteraan. Itu filosofi dalam Malulik yang untuk ditingkatkan dalam mengembangkan kearifan lokal. Dari pariwisata di Timor Leste di samping sumber daya alamnya, tapi juga ada Umalulik yang sebagai kearifan lokal yang dapat dijunjung tinggi karena ada hubungannya dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan leluhurnya. Jadi ini yang sedang dikembangkan di Timor Leste.
Baik, itu tadi mengenai filosofi Umalulik atau rumah sakral di Timor Leste. Ya, kendala yang kami hadapi adalah kawasan di Timor Leste, kawasan wisata di Timor Leste masih kurangnya lemahnya promosi dan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial bukan sebagai kegiatan wajib, tapi hanya periodik atau hanya di saat-saat tertentu saja. Ini belum maksimal dikembangkan di Timor Leste. Kendala berikutnya bahwa semua tempat wisata di Timor Leste saat ini ya, kendala berikutnya adalah semua tempat wisata di Timor Leste itu gratis masuknya. Sampai di kota Dili, di daerah-daerah, itu semuanya gratis. Jadi itu belum dikelola dengan maksimal. Jadi pengelolaannya belum maksimal sehingga semua baik tempat wisata alam, historik maupun sejarah maupun religius itu semua bersifat gratis. Strategi yang dikembangkan pada dasarnya masih mengembangkan kondisi eksternal, bagaimana masyarakat sadar untuk mengembangkan wisata yang pemerintah. Komunikasi dan pengolahan komunikasi kepariwisataan agar bagaimana masyarakat dapat mendapat komunikasi yang baik untuk mendapat pendapatan domestik bagi wisata domestik maupun internasional. Jadi mungkin kerjasama ditingkatkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sangat diharapkan, sekaligus sebagai kita memilih tempat-tempat wisata di mana wisata prioritas wisata dalam satu kabupaten atau di daerah tertentu yang mempunyai nilai-nilai yang bisa memberikan pendapatan kepada masyarakat lokal. Mungkin dalam ke depan mengembangkan tentang bagaimana melayani keindahan maupun keunikan sebuah tempat wisata untuk memberikan peranan pemerintah untuk memberikan pengetahuan atau pelatihan dan sebagainya, dan mungkin membuka sekolah-sekolah yang berarahnya ke pariwisataan. Ya, ini menurut Drake menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam mengembangkan wisata dengan 3 tahapan, yaitu ada planning, implementation, implementasi dan ya, ini politik kebijakan nasional. Nanti saya kirim slide-nya karena menghindari gangguan jaringan.
Ya, konklusinya atau mengembangkan strategi Timor Leste menemukan ekonomi kreatif masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah untuk memberikan pertumbuhan ekonomi dan berbasis masyarakat. Dorongan dari pemerintah melalui dana usaha peningkatkan kapasitas melalui pendidikan, kepariwisataan, pelatihan usaha, baik dan perhotelan, pariwisata domestik perlu dilaksanakan sehingga memberikan dampak yang berkesinambungan untuk pengelolaan peningkatan usaha melalui kegiatan pariwisata domestik. Saya kira itu, dan kesempatan ini saya memberikan pemaparan karena waktunya begitu singkat dan jaringannya juga sering terganggu. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Nanti saya akan kirim slide-nya kepada Pak Dr. Kadarudin. Terima kasih banyak. Ini pemaparan pagi ini. Terima kasih. Selamat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya siap untuk memberikan jawaban-jawaban. Kembali ke moderator, Ibu. Ya, terima kasih banyak Bapak Dr. Leonito atas presentasinya. Ini merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk kami karena mungkin tidak banyak yang kita ketahui tentang Timor Leste, tapi kita sekarang sudah tahu kalau ternyata Timor Leste itu mempunyai daya tarik pariwisata yang bisa dipertimbangkan. Sebelum itu mungkin kita buka sesi pertanyaan. Apakah ada dari teman-teman mahasiswa, perwakilan masing-masing kelas mungkin? Ya, silakan satu orang, dua, tiga. Yang pertama, ya, kita mulai dari yang perempuan di belakang. Halo. Iya Pak, ada tiga penanya. Ya. Ya, kita mulai dari penanya pertama. Silahkan. Yang di belakang. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oh iya. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Uh, saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Leon, kan Fakultas Hukum Universitas Depas terkait tadi mengenai kepariwisataan. Presentasinya tadi Pak sangat jelas dan sangat baik sekali. Saya jadi mengetahui mengenai potensi dari dalam bidang kepariwisataan. Pertanyaan saya itu terkait tentang dampak dari kepariwisataan itu sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui, dengan dibukanya pariwisata itu mengundang banyak sekali orang-orang asing untuk masuk dan juga mengenal kearifan lokal kita. Namun terdapat beberapa dampak buruk di mana dalam
pariwisata karena pariwisata tersebut. Nah, pertanyaan saya itu Pak, upaya pencegahan kemungkinan kerusakan kearifan lokal akibat pariwisata itu menurut Bapak seperti apa Pak? Upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Apa kita tampung dulu 3 pertanyaan Pak, lalu dijawab atau bagaimana? Ya, siap. Ampun dulu. Ya, baik. Kita lanjutkan ke penanya kedua. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah kearifan lokal di Timur Leste saat ini masih dipertahankan dan boleh disebutkan salah satu contohnya, Pak? Terima kasih. Baik. Berikutnya penanya ketiga dan keempat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, bagaimana bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di bidang kepariwisataan? Terima kasih. Baik, sudah Bu? Iya, masih ada 2 penanya Pak, tapi tidak apa-apa dijawab dulu yang 3. Setelah dijawab 3, kita buka lagi sesi kedua. Baik, Silakan, Pak. saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik mahasiswa atau dan para partisipan dalam kuliah umum. Pertanyaan pertama itu upaya pencegahan dampak pariwisata. Yang kedua, kearifan lokal apakah masih dipertahankan di Timor Leste. Yang ketiga, bentuk kolaborasi Tridharma. Baik, saya kira upaya pencegahan dampak dari pariwisata yang dilakukan di Timor Leste adalah pertama memberikan pelatihan dan menumbuhkan rasa identitas kepada masyarakat supaya mempertahankan kultur, mempertahankan budaya yang ada, supaya dengan kehadiran banyak turis para wisatawan tidak mempengaruhi bagaimana dengan mereka sudah kokoh untuk mempertahankan. Tentu ada banyak kelemahan. Kita contohkan seperti di Bali, itu kan mereka sangat kokoh dalam mempertahankan budayanya. Walaupun banyak pariwisata, mereka tetap mempertahankan budaya. Yang kedua adalah mungkin mempertahankan rasa religiositas atau spiritualitas keagamaan yang kuat agar tidak terkikis nilai-nilai budaya supaya tidak kontaminasi oleh budaya-budaya yang lain. Karena di zaman modern ini kan sangat akan gampang masyarakat dapat dipengaruhi oleh budaya-budaya asing. Terlebih-lebih ada generasi muda yang kita sekarang gampang sekali mencontohi perkembangan-perkembangan di dunia lain, sehingga bisa nilai-nilai budaya kita bisa terkikis. Dan itu saya kira pertama itu bagaimana kita mendidik anak muda dalam rumah tangga atau di jalur pendidikan atau di jalur pelatihan-pelatihan lain supaya dapat mempertahankan budaya kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki. Saya kira itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, apakah masih ada kearifan lokal kami masih sangat tidak seperti Kantara seperti di Bali, tapi di sini sangat mempertahankan. Salah satunya umpamanya tanggal 2 November itu semua di ibu kota negara kan banyak imigran dari kabupaten. Jadi tanggal 2 November setiap tahun itu Dili itu kosong, ibu kota kosong karena mereka pulang kampung semua untuk memperingati hari arwah
Hari Arwah para leluhur. Nah, ini adalah suatu kearifan lokal yang sangat baik dan mendatangkan turis karena setiap tahun itu semua orang pulang kampung untuk merayakan Hari Arwah. Yang lain adalah bagaimana dengan ritualisasi dalam membuat rumah adat itu, rumah sakral. Jadi dari menentukan tanah untuk membuat rumah, tanah itu juga dibuat dengan semacam ritual, lalu sampai fondasi, sampai tiang-tiang pilarnya, sampai ke atap, dan sampai peresmian inaugurasi itu juga dilakukan dengan hal-hal yang bersifat ritual. Jadi itu sampai sekarang masih dipertahankan. Itu contohnya. Dan bentuk pertanyaan ketiga adalah bentuk kolaborasi pribadi. Iya, ini mungkin bagaimana kita mengembangkan baik dalam kelas maupun di luar kelas dalam pengabdian masyarakat, supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ini adalah kewajiban daripada universitas dan para mahasiswa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana untuk mempertahankan identitas suatu budaya dengan era yang begitu modern. Saya kira yang mau baik melalui penelitian atau penyuluhan ataupun dalam bentuk-bentuk seremonial yang lain bisa melalui universitas untuk melakukan diseminasi. Tiga pertanyaan itu, mungkin masih ada lagi. Ya, terima kasih banyak Bapak Dr. Leonito. Berikutnya kita lanjut dengan sesi kedua. Ada 2 orang di ruang, oke. Ada 3. Jadi bertanya yang banyak. Pertanyaan pertama silahkan. Bisa mengenai Timor Leste juga bisa kan. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Pertanyaan saya cukup simpel. Ini kan kita ketahui sendiri bahwa sebagai manusia kita memiliki keterbatasan. Bahkan pemerintah, walaupun yang termasuk sebuah organisasi juga memiliki keterbatasan. Jadi pertanyaan saya di sini, apabila dalam sektor pariwisata terjadi kelonjakan populasi atau istilahnya penambahan jumlah, tetapi di sisi lain tidak diimbangi dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya seperti infrastruktur, kemudian teknologi, kemudian cara penyelesaian dan sebagainya yang dapat menimbulkan sifat pola hidup konsumtif, terganggunya lingkungan dan sebagainya, Pak. Jadi pertanyaan saya, Pak, jika benar hal tersebut dapat terjadi, bagaimana cara penanggulangannya dan bagaimana respon dari masyarakat dan pemerintah itu secara langsung? Terima kasih. Penanya kedua, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Lepas Timor Leste. Perkenalkan, saya M. Wahyu Arya Duta sebagai perwakilan salah satu mahasiswa hukum dari Universitas Hasanuddin. Jadi baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi dijelaskan dari slide PowerPoint yang tadi Bapak paparkan. Tadi dijelaskan terkait dengan syarat apa saja yang kemudian dapat menjadi faktor utama dalam perizinan di Timor Leste terkait dengan kepariwisataan. Tadi juga bahwa ada syarat tertentu yang kemudian menjadi hal utama yang di mana di slide yang Bapak tampilkan tadi, di situ ada kurang lebih syarat-syarat spor dan surat lain. Jadi tadi lihat ada minimal dana yang kemudian harus digelontorkan terhadap personal yang kemudian ingin di Timor Leste, yakni yang saya lihat kurang lebih 1,5 juta dolar US dollar. Kalau dirupiahkan itu Bapak kurang lebih 23 miliar rupiah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bapak, apakah kemudian dari dana yang kurang lebih 1,5 juta US dollar tadi yang kemudian digelontorkan untuk pariwisata, itu apakah
berupa perizinan semata, ataukah ada bentuk-bentuk yang lain yang kemudian digunakan tersebut? Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, silahkan. Jika masih ada pertanyaan, kita simpan untuk sesi 3. Baiklah. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Mulawan Pahlevi dari Fakultas Hukum Unhas. Menurut World Data Info, sejak tahun 2006, perkembangan wisata Timor Leste terus meningkat dan puncaknya terjadi pada tahun 2012 mencapai 80.000 kunjungan. Dan hingga tahun 2017, secara umum mengalami jumlah yang sama di angka sekitar 70.000 kunjungan. Nah, pertanyaan saya, Pak, ketika pandemi menyerang wabah di seluruh dunia, bagaimana kira pemerintah di Timor Leste berupaya untuk mengembalikan pariwisata? Karena otomatis tidak sama lagi. Jadi apa langkah-langkah yang pemerintah yang di Timor Leste lakukan untuk mengembalikan sektor pariwisata ini, dan apakah memungkinkan untuk Ya, baik, 3 pertanyaan untuk sesi kedua, Pak. Silahkan di. Baik, halo, dengar? Ya, terdengar, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Baik, pertama saya mungkin menjawab dengan pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah diambil oleh pemerintah untuk memulihkan merosotnya pariwisata di zaman COVID. Baik, pertama kami Timor Leste mempunyai kerjasama dengan negara-negara lain mempromosikan visa gratis, tempat kunjungan gratis ke semua tempat wisata. Itu yang tadi saya ungkapkan, salah satu kendalanya karena semua tempat wisata yang di Timor Leste belum dikelola oleh manajemen yang baik, karena semua bersifat gratis. Jadi kita hanya datang ke Timor Leste aja, mau kunjung ke tempat wisata yang kita inginkan tanpa dipungut biaya apapun. Ya, yang kedua bahwa dampak COVID di Timor Leste tidak begitu mencekam ya seperti di negara-negara lain. Kami sesuai data yang di korban COVID kami hanya sedikit. Jadi yang meninggal pun sekitar 50 orang. Yang terkena dampak sakit itu hanya sedikit. Jadi dampak COVID tidak terlalu terpengaruh di Timor Leste. Di negara lain melakukan pengketatan terhadap semua, tapi di Timor Leste selama COVID kita bebas kemana-mana, hanya di wilayah Timor Leste karena dampaknya tidak terlalu ketat, tidak terlalu kepada masyarakat. Saya kurang tahu mungkin itu faktor apa, tapi kenyataannya bahwa Timor Leste tidak terlalu kena dampak COVID. Yang kedua mengenai pertanyaan kedua mengenai uang sebesar 150.000 US untuk investment. Nah, itu bisa dilakukan oleh joint investment. Hanya itu hanya untuk investasi, uang investasi untuk mengelola suatu tempat. Jadi itu minimalnya diberikan seperti itu. Jadi faktor yang lain-lain itu biayanya tidak dikenakan biaya. Pajak juga tidak begitu besar, hanya 5% pajak. Semua pajak di sini rendah, jadi tidak sebesar, dan itu hanya biaya untuk investasi. Ya, pertanyaan pertama mengenai keterbatasan, mungkin kelonjakan keseimbangan antara tempat wisata dan masyarakat yang begitu meningkat. Ya, ini kami Timor Leste, penduduk kami hanya 1.300.000 yang data sensus tahun lalu. Dan otomatis ini masyarakat juga kami masih bersifat konsumtif ya, sangat benar sekali bahwa Timor Leste sifatnya masyarakat kami bersifat konsumtif seperti bahan-bahan kebutuhan pokok dan segalanya. Kami belum punya pabrik atau apa, semua sandang papan semua diimpor dari negara lain. Jadi kelonjakan pengguna jasa pariwisata itu
sementara belum begitu karena tempat wisata kami sangat besar, sangat banyak, sementara masyarakat yang menikmati mengunjungi tempat wisata begitu minim, hanya kita mengharapkan dari masyarakat pariwisata dari luar negeri. Luar negeri. Jadi masyarakat di sini sudah, karena tempatnya gratis, jadi mereka sudah terbiasa dengan wisata-wisata di sini. Jadi peningkatan kita kembangkan adalah bagaimana mempromosikan tempat wisata untuk mendatangkan para wisatawan asing ke Timor Leste. Dan kebanyakan dari Australia, Cina, itu yang banyak pengunjung. Kedua dari Eropa dan Amerika Latin, khususnya Brazil, itu, dan lagi banyak di Timor Leste. Baik, terima kasih dari saya seperti itu. Mungkin masih ada lagi, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Berikutnya kita buka sesi ketiga. Oke, penanya pertama silakan. Bisa dibantu mikrofonnya. Baik, terima kasih. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan hormat saya sampaikan kepada Bapak Dr. Leonito Ribeiro, SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas La Paz. Pertanyaan saya ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya mengenai upaya pencegahan. Sebelumnya Bapak menekankan adanya langkah spiritualitas, di mana kita mengetahui bahwa langkah ini merupakan pendekatan yang lebih cenderung terhadap spiritual yang kemudian dapat berpengaruh langsung terhadap perilaku masyarakat setempat ke depannya. Maka pertanyaan saya, dari segi hukum yang ditujukan kepada para pendatang, apabila adanya kerusakan dan atau penyalahgunaan fasilitas yang ditawarkan, bagaimanakah langkah hukum yang ideal dalam menghadapi dan mengatasi kerusakan tersebut? Langkah hukum tersebut yang dapat diambil oleh pemerintah setempat. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, apa masih ada pertanyaan? Mungkin dari ruang Zoom? Oke, kalau tidak mungkin saya izin bertanya Pak. Saya sedikit penasaran dengan Timor Leste, mungkin karena belum pernah ke sana. Semoga bisa ke sana secepatnya. Yang ingin saya tanyakan itu, ini kan tentang pariwisata Pak. Mungkin banyak di antara teman-teman mahasiswa yang tertarik berlibur ke Timor Leste karena sudah bosan liburan ke Bali. Apakah warga negara Indonesia itu kalau ke Timor Leste itu butuh visa atau bebas visa Pak? Misalnya kan kalau Indonesia ke Malaysia, kita tidak butuh visa untuk kunjungan yang hanya 30 hari. Apakah ke Timor Leste juga berlaku demikian, dan berapa lama durasi warga negara Indonesia bisa berlibur jika tanpa visa di Timor Leste? Kemudian yang saya ingin tanyakan juga Pak, tadi kan ada beberapa kriteria terkait investasi, baik itu foreign direct investment dan juga joint investment. Nah, kalau di Indonesia itu sendiri kan mungkin karena populasi kita terpadat keempat di dunia, jadi untuk tanah itu sendiri untuk investasi, warga negara asing itu tidak boleh memiliki hak milik atas tanah, cuman bisa pakai hak pakai dan juga hak sewa. Nah, kalau di Timor Leste itu sendiri, apakah warga negara asing itu misalnya baik yang ingin berinvestasi atau misalnya ingin punya second home di Timor Leste, apakah kita bisa memiliki hak milik atas tanah atau tidak Pak? Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Ibu susah juga untuk saya jawab ini. Baik, saya jawab dulu pertanyaan dari mengenai langkah hukum apabila ada pelanggaran terhadap tempat wisata atau bagaimana di Timor Leste. Yang jelas kalau kita lihat dari langkah hukumnya, pertama tergantung negara mana kita buat ekstradisi. Jadi kalau tidak ada ekstradisi maka kita kalau pelanggaran yang dianggap sangat fatal ya. Kalau pelanggaran tempat-tempat wisata kita belum begitu intensif memperhatikannya. Tapi mungkin ada pelanggaran hal-hal yang bersifat berat, mungkin
kriminal yang bersifat berat. Tapi sampai saat ini eh, belum ada kasus pelanggaran tempat-tempat wisata. Karena seperti tadi saya jelaskan bahwa pengelolaan tempat wisata sampai sekarang belum ada yang jaga itu pelayanannya belum. Jadi semua bebas kemana saja, asal tidak bersifat melanggar moral itu. Tapi yang lainnya diberikan kebebasan seluas-luasnya. Jadi masyarakat bebas kemana saja, baik ya warga negara asing apalagi diberikan kebebasan. Bahkan dijaga oleh pihak-pihak keamanan. Jelas kalau tindakan kriminal dan tindakan pidana yang berat itu baru ada sanksi-sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kalau negara tersebut ada perjanjian ekstradisi, otomatis kita melakukan ekstradisi. Tergantung lobby antar negara. Yang kedua mengenai visa. Ya, nah sementara ini visa kita itu masih per bulan itu diberikan belum bebas $30. $30 biaya masuk. Tapi saya sudah mendengar bahwa mungkin 6 bulan lagi akan diberikan kebebasan visa kepada masyarakat Indonesia. Karena begini, kita perbatasan dengan perbatasan darat itu dengan NTT. Jadi visa banyak masyarakat NTT yang masuk setiap hari itu kurang lebih hampir 200-300 orang lewat darat. Jadi batas darat itu ada 3 pintu di utara dan di selatan, dan satu kabupaten yang dikantonisasi di wilayah NTT itu namanya Kabupaten Wekusi. Itu juga ada sekitar 4 pintu. Jadi masyarakat di sana bebas masuk karena kebudayaan. Dan ada juga yang ya pasti ada, kalau ada koneksi pasti tidak bayar. Dan itu ada yang masuk ilegal itu banyak juga. Keluar dan masuk ilegal banyak karena jalur tikusnya juga banyak di sini. Dari kita Halo? Iya Pak, sudah terdengar? Ya, kalau mengenai hak atas tanah itu hampir sama perlakuan seperti Indonesia. Warga negara asing tidak memiliki hak milik, tapi hak pakai, hak usaha itu banyak bisa di Timor Leste. Dan cuma masih ada kelemahannya karena kita kontrolnya yang lemah, masih kontrol lemah. Jadi ada banyak orang-orang Cina yang punya hak atas tanah di sini, dari India juga ada hak milik atas tanah, tapi ya itulah kelemahan, hukum kita masih begitu belum belum begitu ditegakkan dengan murni dan konsekuen. Itu kelemahan di Timor Leste. Ya, jadi begitu. Hampir sama dengan sistemnya, hampir sama dengan Indonesia, bahwa warga negara asing tidak berhak memiliki hak milik atas tanah. Ya, baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya untuk 3 sesi tanya jawab Tapi kita. untuk datang ke Timor Leste bisa karena kita punya koneksi, gampang saja. Baik dengan imigrasi, dengan bea cukai dan segalanya gampang. Timor Leste kecil, seperti yang tadi saya berikan bahwa kami hanya jumlah total penduduk 1.300.000.
Selamat bergabung kembali, Pak. Iya, ini jaringannya terganggu terus. Ya, ya. Mungkin ada closing statement, Pak, untuk kuliah umum kita hari ini. Halo? Ya, mungkin ada closing statementnya, Pak, untuk kuliah umum kita hari ini. Baik, saya kira kepada para dosen dan mahasiswa ya di Universitas Hasanuddin, welcome, bisa join dalam hal penelitian atau mungkin bisa dalam hal pengabdian masyarakat, bisa atau tukar mahasiswa, pertukaran mahasiswa boleh, siap, kita siap bekerja sama dengan baik. Saya kira Timor Leste dan Makassar itu dari dulu, dari zamannya leluhur kita, saling saling apa saling kunjung mengunjungi karena perdagangan Makassar dan Timor Leste. Jadi di sini ada tempat yang namanya Pantai Makassar, ada juga ada bahasa yang namanya Makassar, itu semua dari Makassar. Ada budaya-budaya kalau perkawinan itu di Belis ya istilahnya, mas kawinnya itu ada parang dari Makassar, itu harganya mahal sekali. Itu artinya hubungan Timor Leste dengan Sulawesi, terlebih di Makassar, itu dari dulu sudah sangat erat. Jadi welcome di sini, Timor Leste terbuka untuk kepada semua warga negara dan orang. Saya sering katakan kepada mahasiswa, kita menerima orang Eropa, orang Australia dengan baik. Bagaimana dengan kita sesama Asia? Jadi Asia adalah kita semua berenang di naungan kontinen Asia. Itu bukan kebetulan, tapi itu adalah takdir Tuhan, kita harus bersama. Jadi itulah ya statement saya. Selamat kepada Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum yang berulang tahun ke-70-an ya. Ya, 72, Pak. 72, aduh, kami baru 20 tahun ini. Unpas, Universitas de Dapas itu baru 20 tahun. Jadi sukses selalu untuk Unhas, terlebih berkuasalah di Indonesia Timur, karena sangat diharapkan mengembangkan sumber daya di Indonesia Timur. Ya, kita selalu bersatu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Leonito. Bisa tepuk tangan yang meriah. Ya. Demikian kuliah umum kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Leonito. Saya kembalikan kepada moderator untuk menutup acara ini. Kepada Ibu Wiranti, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Leonito Ribeiro SHMH selaku narasumber. Terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktu untuk memberikan kuliah umum pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu. Ya. Mohon maaf kalau kata-kata saya kurang lancar dan tidak berkenan di hati. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Dan terima kasih juga kepada Ibu Fadila Jamila selaku moderator. Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan kepada Bapak Dr. Leonito Ribeiro SHMH. Ya baik, mohon izin Pak, kami berikan sertifikatnya secara elektronik. Ya, terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktu pada pagi hari ini.
Baik, demikianlah acara pada pagi hari ini. Kami dari pihak panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, baik yang bergabung melalui Zoom maupun yang berada di ruang video conference Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.